Dan pemirsa, untuk membahas pernyataan sikap yang disampaikan oleh pemerintah dan para ketua umum partai politik, kita akan membahasnya dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Pak Anwar, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rizky. Ya, Pak Anwar, apakah pernyataan sikap oleh Presiden dan Ketua Umum partai politik ini mampu menurunkan suasana tensi demonstrasi hari-hari ini? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya rasa kalau ada orang melanggar hukum sudah jelas ditindak ya. Kita sepakat tuh ya. Ya. Jadi pertanyaan, mengapa orang melanggar hukum itu harus dipertanyakan itu. Ya, oleh karena itu bagi saya kita harus berhati-hati dengan pernyataan yang sudah dibuat oleh Pak Prabowo ya. Jangan sampai disalah tafsirkan itu. Sehingga nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, seperti misalkan mobil aparat itu melidas pengemudi ojol ya. Ya, kalau itu terjadi lagi, ada tindakan-tindakan yang dinilai oleh dunia internasional melampaui batas, maka nanti negara kita dituduh telah melakukan kekerasan pada rakyat. Ya, itu akan membuat posisi kita di mata dunia menjadi bermasalah. Oleh karena itu saya minta betul lah ya, maksud Pak Prabowo itu benar ya, tapi saya khawatir dalam implementasi. Gitu. Oleh karena itu implementasi harus dijaga dan harus ada, kalau bisa Pak Prabowo membentuk sebuah tim yang menjaga dan mengawasi implementasi supaya nanti kalau seandainya ada masalah yang terkena batunya itu Pak Prabowo sendiri. Ya, oleh karena itu hati-hati menurut saya. Terima kasih. Ya, Pak Anwar, berarti Anda ingin mengatakan bahwa upaya penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini harus ditegakkan begitu ya, tidak lagi dalam bentuk yang dialog dan lain sebagainya begitu, Pak? Ya, jadi menurut saya ya, ini yang dilakukan oleh para demonstran ini kalau dilihat dari teori aksi-reaksi, ini bukan aksi loh. Ini adalah reaksi. Reaksi terhadap apa? Reaksi terhadap kekecewaan-kekecewaan yang sudah merasakan sejak lama ya, dalam berbagai hal. Dalam bidang hukum misalkan ya, itu hukum kan tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum tajam ke lawan, tumpul kepada kawan. Nah, kira-kira ya, jika hukum diperlakukan seperti ini, itu masyarakat senang atau tidak senang itu ya? Ya nggak senang lah, gitu ya. Kalau itu mereka bereaksi, tapi mereka pendam saja kan, gitu. Dalam bidang ekonomi kita lihat, dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi, lihat saja lah undang-undang yang ada itu, undang-undang yang baru disahkan. Kerja itu apa namanya itu? Undang-undang yang baru saja kita sahkan itu jelas-jelas berpihak tuh kepada pemilik kapital itu, bukan berpihak kepada rakyat kecil dan usaha mikro, ultra mikro itu ya. Tidak tahu ini di mana lah posisi usaha mikro, ultra mikro negeri ini gitu ya. Tetapi Pak Prabowo saya lihat melakukan langkah-langkah yang sebenarnya menarik itu. Karena sistem ekonomi yang berlaku selama ini, yang diimplementasikan selama ini tidak sama dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Ya. Sistem ekonomi kita ini lebih dominan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Nah, sementara Pak Prabowo sekarang ini merubah arah ya, merubah arah dari sistem ekonomi liberalisme kapitalisme kepada sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia. Ya. Atau kata Pak Profesor Dr. Sri Desosono adalah sistem ekonomi sosialisme religius. Atau kata Pak Mubiarto adalah sistem ekonomi Pancasila. Jadi menurut saya sistem ekonomi yang dipegang oleh Pak Prabowo sekarang sebagai presiden ini on the track nih, sudah sesuai dengan amanat konstitusi ini ya. Pasal 33 sumber daya alam ya dikelola dikuasai oleh negara terus pasal kemakmuran. Jadi sekarang ini Pak Prabowo ingin membagi kekayaan kita ini kepada rakyat gitu. Jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Benar nggak ini Pak Noh? Ya sudah benar ini gitu. Cuma pertanyaan saya, apakah bisa dilaksanakan oleh Pak Prabowo? Saya harus bisa jika seandainya para menterinya juga mendukung, juga memiliki dan punya pandangan sistem ekonomi sosialisme Indonesia dengan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme gitu. Coba pertanyaan saya adalah, para pembantu presiden ini sudah terbiasa dengan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Apa enggak akan mengalami kesulitan mereka dalam mengimplementasikan gagasan Pak Prabowo gitu. Secara teoritis menurut saya akan mengalami kesulitan. Mereka akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu kesimpulan saya, kalau begitu kepemimpinan Pak Prabowo dalam bidang ekonomi tidak didukung secara penuh
oleh para pembantunya. Itu aja kesimpulan saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Kita tentu berharap apa yang didiskusikan kita pagi hari ini bisa menjadi masukan baik dari pemerintah maupun direspon positif oleh masyarakat. Terima kasih Pak Anwar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.